وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا عزمت فتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Qala musannif bab fil yaqini wat tawakkul. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah membahas tentang bab al yaqin dan tawakkul. Tawakkul itu ya tawakal. Qala Sayyid fi kitab Ta'rifatil Ulum al yaqin fil lughati. Yakin itu dalam bahasa artinya adalah al ilmu alladzi la syakka ma'ahu. Pengetahuan tahu dengan sesuatu yang la syakka fihi, tidak ada keraguan. Itu sisi bahasa. Nah, sedangkan dalam istilah agama itu yang namanya yakin adalah i'tiqadu syai'i annahu kadza la yumkin illa kadza wa huwa mutabiqun lil waqi' ghairu mumkiniz zawal. I'tiqadu syai'i, meyakini sesuatu, annahu kadza, yakini sesuatu kainina, la yumkin illa kadza, kada mungkin. Misalnya ya meyakini malaikat itu ada itu. Meyakini malaikat itu ada, kada kelihatan. Nah. Qala Allah Ta'ala Imam Nawawi mengambil beberapa ayat yang berhubungan dengan yakin ini. Walamma ral mu'minuna al-ahzab qalu qalu hadza ma wa'adana Allah rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Manakala orang-orang beriman melihat al-ahzab itu kelompok-kelompok, koalisi. Siapa itu minal kufar, orang-orang yang kafir. Qalu hadza ma wa'adana Allah rasuluhu. Nah, ini adalah yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-ibtila wan nasar. Jadi saat kaum muslimin waktu itu dapat janji dari Allah, janjinya apa? Ya tadi ibtila. Dapat ujian menghadapi orang-orang kafir, wan nasar, dan janji akan kemenangan. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allah benar dan Rasulnya benar di dalam janji tadi. Wa ma zadahum illa iman wa taslima. Dan yang seperti itu menambah, tidaklah sesuatu yang tadi itu, yang ujian tadi, kecuali menambah imanan, tasdiqan biwa'dillah, membenarkan janji Allah, wa tasliman. Tasliman itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang maha hidup tidak mati. Berarti siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Fihi isyaratun anna man tawakkala 'ala ghairillah faqad doa li annal ghaira yamut. Nah, di ayat ini yang wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut, ini ada isyarah apa? Isyarah tentang man tawakkala ala ghairillah, siapa yang bertawakal kepada selain Allah, faqad doa, maka doa itu hilang sia-sia. Li annal ghaira yamut, karena selain Allah taala mati. Bertawakal ini kan berpegang, berserah. Bilanya kita berserah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti siap-siap apa? Ya siap-siap akan hilang pegangan kita, hilang kekuatan kita. Wal aqil, dan orang yang berakal itu adalah la yambaghi lahu ayatawakkala ala may yamut wa yafna.
orang yang berakal itu tidak seharusnya, tidak pantas bertawakal kepada orang yang mati dan yafna itu fana, binasa, hilang, meninggal. Nah, waqala ba'duhum al-i'timadu 'alal ghani ghayatuhu al-faqr. Berpeganglah, bersandar kepada al-ghani, orang yang kaya, manusia kaya tuh. Nah, cuma bisa ada saatnya yang bangkrut, ghayatuhu al-faqr, miskin. Wal i'timadu 'alal quwwah, dan berpegang kepada orang kuat, ya bisa juga akhirhu adaf, lemah. Sekuat-kuatnya orang, bilanya tuha melemah itu, lemah. Wal i'timad 'alal khalqi huwa tariqul khudlan, dan khudlan, berpegang kepada makhluk itu ada jalan yang hina. Nah, maksudnya apa? Bertawakal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah taala lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Itu rumusnya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta tu imdha ma turid ba'dal musyawarah, tawakkal 'ala Allah. Sek bihi la bil musyawarah. Jadi ketika azamta itu sudah hendak benar, sudah merumuskan berataan, sudah ibarat hendak mengambil keputusan itu sudah musyawarah, sudah dah digawi berataan, nah tawakal aja pada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah aja lagi kemana memutuskannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu karena Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbasnya Abdullahnya itu Islam, nang Abbas Islam juga, maka radhiyallahu anhuma itu berdua maksudnya, si Abdullah lawan Abbasidin Al-Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam. Nah, Nabi ini berkisah lah. Ujar Nabi, uridat alayya umam. Nabi diperlihatkan umat-umat seluruh dunia seberataan nabi-nabi. Qila an innahu mab'utsun li jami bani adam min adam faman dunahu. Ini seberataan lah. Seberataan. Nah, wa hadzal ard yahtamilu ay yakuna manaman wa ru'ya al-anbiya wahyun aw fil yaqadhah layatul isra aw ghairiha wallahu yukrimu nabiyahu bima syaa. Ini kan bahasa hadisnya uridat alayyal umam. Nabi diperlihatkan umat-umat nih seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai umat Sidin. Nah, cuma kada dijelaskan Nabi melihatnya ini di mana. Kada dipadahkan. Bisa melihat dalam mimpi. Hah, berarti hayalan aja lah. Kada. Mimpi Nabi ini ru'yal anbiya haq. Mimpi nabi-nabi ini benar. Wa ru'yal anbiya wahyun. Mimpi nabi-nabi itu wahyu. Kayak Nabi Ibrahim dapat wahyu melalui mimpi menyembelih Nabi Ismail. Inni ara fil manami anni azbah fanzur madza tara. Wahai anakku, ini ara fil manam, aku termimpi dan Nabi Ibrahim itu wahyu. Nabi ini memang manusia kayak kita biasa. Itu. Kecuali ada mukjizat atau apa itu. Ya maksudnya kayak gitu aja, ibarat kena lading ya luka juga gitu. Jangan dikira Nabi kada luka, Nabi luka juga kan. Cuma memang keistimewaan Nabi ini luar biasa, termasuk dapat wahyu dari Allah Ta'ala, ya dari mimpi. Nabi Ibrahim dapat wahyu dari mimpi menyembelih Nabi Ismail. Nah ini Nabi diperlihatkan umat-umat, ada kemungkinan di mimpi atau Nabi melihatnya pas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan Nabi dasar berjalanan ke langit, ke surga Nabi berjalanan, ke neraka berjalanan gitu. Kayak diperlihatkan sesuatu akan datang. Karena kan Nabi waktu di surga itu, Nabi kan di surga, mendengar langkah batis Bilal bin Rabah.
maka Bilalnya masih di dunia lagi. Nah ini model kayak timeline waktunya tuh, nah kayak dasar misteri itu, nah kayak nggak ada kalau dijelaskan lah, cuma kayak masakan datang tuh model kayak itu, nah Nabi diperlihatkan umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaid, dan aku melihat nabi inilah dan ruhaid itu apa ngarannya nih, manusia orang itu dari 3 sampai 10 sekelompok. Jadi misalnya ra'aitur ruhaid itu kira-kira 3 orang sampai 10 orangnya, kelompoknya tuh kira-kira. Wan nabiyya wa mahur rajul war rajulan, dan aku ada juga melihat nabi dan bersamanya 1 orang dan 2 orang, ini pengikutnya. Jadi ada nabi yang pengikutnya beberapa orang, ada nabi yang pengikutnya seikung, ada juga pengikut nabi yang pengikutnya 2 ikung. Tuh. Ada juga wan nabi walaysa mahu ahadun, ada yang nabi datang sorangan dia. Nah ini sorangan dia nabinya. Kenapa bisa sorangan dia? An-nabi wal mukhbir anillahi lil khalqi fa innal ladzi akhbarahum rubama akhbara wa lam yu'min bihi ahadun wa la yaqumahu illa al mu'min. Ya bisa jadi dasar kadada yang berimannya kan. Karena nabi ini kan tugasnya menyampaikan, nabi dan rasul menyampaikan, ya orang menerima atau ada itu untung-untungan bahasanya. Ini ada nabi yang sekelompok orang, ada yang seikung, ada berdua, ada yang serangan dia. Idrufi Ali, inilah mirip, makanya ada yang mengatakan nabi-nabi ulama itu mirip kayak nabi-nabi. Ada yang ulama itu banyak anunya murid, ada yang ulama itu sedikit, ada yang kadang. Ini ya Pak, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak imam mazhab. Imam mazhab itu kan yang masih ada sampai hari ini, masih dipakai mazhab 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i lawan Hambali. Alim-alim lah buan sidin, alim-alim. Pertanyaannya lah, apakah ada ulama mazhab selain Mbak 4 nih? Banyak. Nang banyak tuh kada alim kah? Nang banyak tuh alim-alim juga tuh. Bahkan ada yang alim-alim daripada Mbak 4 nih. Pertanyaannya lah, amun alim-alim ya kenapa jadi kada ada lagi banganut mazhabnya? Nah, itulah ngarannya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim ulama yang mazhab nih, nah ada ngarannya Imam Al-Laits, ada lagi mazhabnya. Imam Auza'i, ada juga mazhabnya. Mana alim lah sidin, alim, cuma ya kayak itu tadi, alim ya kada mesti ada pengikut. Imam Ibnu Daud Az-Zahiri kada ada juga lagi, alim lah, alim. Itu rahasia Allah. Nah, id rufi ali sawadun azimun, lalu ujar Nabi, aku diperlihatkan sawadun azimun itu kayak kelompok manusia yang banyak manusia. Fa dhanantu annahum ummati, kayaknya umatku aja Nabi Muhammad, karena kan Nabi Muhammad tahu umat sidin banyak. Ini umatku. Soalnya apa? Faqilali hadza Musa wa qaumu. Kada lain, ini lain umat pian, tapi siapa? Musa wa qaumuhu, Nabi Musa dan kaumnya. Oh banyak nih Nabi Musa nih kaumnya. Sudah. Walakin zur ilal ufuq wa nazartu fa idza sawadun azim. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar fa idza sawadun azim. Jadi kan kayaknya Nabi Muhammad melihat ada di satu sudut pindah banyak sawadun azim dari lain, itu umat Nabi Musa. Gitu. Coba lihati yang di sebelah sana, lihati pindah banyak apa ngarannya barisan manusia. Coba lihati sebelah situ, oh iya banyak. Mbah itu coba lihati sebelah situ, lihati, oh banyak juga itu. Nah, yang banyak-banyaknya nah, hadhihi umat, ini umat engkau. Oh banyak benar sekalinya. Karena memang diantara Nabi dan Rasul seberataan yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad.
Kenapa jadi umat Nabi Muhammad yang terbanyak? Ada dua hal yang mulai itu. Satu, Nabi Muhammad ini diutus tidak hanya untuk orang Arab. Amun Nabi Bahari itu lokal aja. Kayak Nabi Hud kaumnya Ad, Nabi Soleh Samud, Nabi Syuaib di Madian, di situ aja lokal. Nabi Muhammad kada. Apakah untuk orang Makkah aja? Kada. Seberataan itu sebuting. Lalu yang kedua, nah umat Nabi Muhammad ini tidak terbatas dalam satu zaman. Yang sezaman sidin sahabat, tapi terbatas di sahabat aja lah kada. Yang generasi selanjutnya tabiin, tabiut tabiin, tabiin, terus sampai kita. Makanya banyak. Sudahlah banyak. Lalu dipadahkan Nabi bilang, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Dan di antara yang banyak tadi ada 70.000, sab'una alfan 70.000. Yang 70.000 tuh yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab, masuk surga tanpa dihisab dan kada diazab. Masuk surga bighairi hisab wal azab. Wah, langsung aja masuk surga jalan tol. Kayak itu. Nah, apa ngarannya nih? Imbah Nabi memadahkan itu kan summa nahadha fadakhala manzilahu. Imbah Nabi ini memadahi, ini mungkin Nabi memadahi di majelis. Imbah memadahi, Nabi ini berdiri. Imbah berdiri, Nabi masuk ke rumah. Imbah memadahi. Jadi Nabi ada 70.000 masuk surga bi ghairi hisab wala azab. Maksudnya masuk surga karena ada hitung-hitungan, langsung aja. Imbah memadahi, Nabi masuk ke rumah. Belum tuntung nih masuk ke rumah Nabi. Fa khadan nasu fi ulaika alladziina yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Lalu jamaah ini tumbur, siapa yang 70.000 nih? Orangnya siapa-siapa? Nah. Lalu ada yang berspekulasi jar. Qala ba'duhum fal'allahum alladziina sahibu Rasulullah. Nah, ini kayaknya 70.000 nih yang mengawali Rasulullah, sahabat Nabi. Kayaknya itu Bang Jar. Atau sebukun awalun lah itu, yang berjuang bersama Nabi lah. Ada juga yang berspekulasi kayaknya fal'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kayaknya Bang, ini yang lahir sudah dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah. Spekulasi. Wa zakaru asya, dan banyak spekulasi. Siapa 70.000 nih? Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ladzi takhuduna fi? Mbah tuh Nabi kan keluar dari rumah ke masjid pulang lah bahasanya. Buan ini apa? Abut masalah apa jar? Lalu kami ini Nabi habut masalah 70.000 itu siapa aja kira orangnya? Orangnya ini siapa? Angkanya ada, tapi manusianya siapa? Gitu. Tahun ini misalnya lah, jar pemerintah kota. Ada yang ditolakakan, tahun ini ada tambahan kuota haji untuk kota Banjarmasin sekitar 1.000. Banyak Pak. Siapa orangnya? Nah, ada tahu. Abu teh masuk ada. Lalu jar Nabi, uhumul ladzina la yarqun. Mereka itu yang tidak yarqun. Wala yastariqun. Wala yatatayyarun. Nah, ini apa gerang maksudnya? Wala yatatayyarun. Nah, ini yang ngarannya apa ya? Yang kada memakai jimat-jimat dan tidak mempercayai mitos-mitos. Nah, itu wala yatatayyarun. Jadi tatayyur itu kan ini burung maksudnya tuh ini. Jadi orang Arab jahiliyah itu
Bilanya anak keluar rumah melihat burung. Bilanya burungnya terbang ke sebelah kanan berarti bagus jadi perjalanan. Tapi bilanya burungnya ke kiri, wah kayaknya nih bisa perjalanannya sial nih. Nah kayak itu. Kayak apa ngarannya nih? Cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi itu. Padahal apa? Ya padahal kan apa yang terjadi di dunia ini Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Kita ya apa ngarannya nih? Ada tahu kayak itu. Ada tahu. Kada awak, kada juga. Wah kayaknya nih gagal anak-anak awak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, lalu ujar Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Jadi, apapun yang terjadi dan akan yang terjadi, ujar Nabi hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang masuk kategori 70.000 masuk surga bighairi hisab wala azab tadi. Sudahlah sekalinya. Faqama Uqasyah bin Muhsan. Faqala Uqasyah bin Muhsin. Sebuting bacaan bisa juga faqala Uqasyah bin Muhsan. Faqal ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Pas Nabi tuntung memadahkan kriteria orang yang 70.000 tadi, berdiri ngarani Uqasyah. Berdiri. Ini lakian. Nabi jangan doakan ulun ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan ulun masuk dalam 70.000 tadi. Nabi kada mendoakan. Nabi mendoakan apa aja Nabi? Anta minhum. Kamu sudah masuk dalam kategori itu. Untung benar nih. Ya. Yang apa tadi masalah burung tadi teh? Iya burung. Kan kepercayaan seperti kepercayaan berarti kita musyrik kak? Apa? Orang seperti itu musyrik kak? Kalau umpamanya kita mempercayai hal-hal yang seperti tadi itu nah masalah burung nanti kalau ke kiri ke kanan bagus gitu. Tapi saya ada pengalaman